Nah, langsung aja sebelum terputus lagi. Tadi simbol terminal, simbol non terminal, kalian udah paham, hurufnya huruf kecil, terus ada simbol terminal, huruf besar, salah, sorry. Jadi simbol non terminal itu huruf besar dan bisa diturunkan, simbol terminal itu huruf kecil dan tidak bisa diturunkan lagi. Lalu kita masuk ke aturan produksi. Yang tadi aturan produksinya semuanya aturannya ditulisnya seperti ini, alfa tanda panah beta. Itu artinya alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Di mana simbol alfa itu semua simbol yang di sebelah kiri itu adalah simbol alfa dan yang berada di sebelah kanan itu adalah simbol beta. Simbol di sebelah kanan merupakan simbol yang dihasilkan atau merupakan hasil produksi dari simbol yang terdapat di sebelah kiri. Simbol-simbol tersebut merupakan simbol variabel, jadi simbol di sebelah kanan itu bisa simbol variabel, non-terminal, atau simbol terminal. Dan untuk simbol di sebelah kiri itu biasanya huruf besar. Itu biasanya semuanya huruf besar karena di sebelah kiri itu simbol yang bisa diturunkan ke sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan rata-rata simbolnya ada yang huruf besar, huruf kecil, tapi kalau di sebelah kiri rata-rata itu hampir semuanya adalah huruf besar. Lalu ada simbol awal. Simbol awal itu biasanya S. S tetap simbol awal. Nah, lalu kita masuk ke hierarki Chomsky. Di hierarki Chomsky itu ada 4 kelas atau 4 pengelompokan yang kemarin kita bahas sedikit. Nah, sekarang kita bahas lagi. Tapi kita bahas secara agak mendalam. Bukan mendalam, tapi agak mendalam. Karena nanti mendalamnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya sebelumnya deh. Nah, yang pertama yang harus kalian ingat, boleh kalian, ini ada di UTS. Yang pertama adalah tipe 3 atau tata bahasa reguler atau regular grammar. Di tata bahasa reguler ini, aturan produksinya ini adalah seperti ini sama. Alfa tanda panah beta atau alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Ini dibacanya seperti itu. Aturannya, di mana alfanya, simbol di sebelah kirinya berarti adalah sebuah simbol variabel. Jadi satu buah simbol variabel. Dan untuk betanya maksimal memiliki sebuah simbol variabel dan ditempatkan pada posisi paling kanan. Jadi simbol di paling kanannya itu adalah sebuah simbol variabel, maksimal memiliki sebuah atau satu buah simbol variabel dan ditempatkannya itu paling kanan. Dan mesinnya itu adalah finite state automata dan ini FSA ini nanti akan ada di pertemuan selanjutnya. Contohnya untuk tipe 3 atau regular grammar seperti ini. Biasanya diawali S, start. Lalu untuk simbol betanya atau simbol di sebelah kanannya ini bisa bebas. Kalau huruf kecil itu bebas. Berapa juga. Tapi kalau ada huruf besar atau ada variabel, itu ditempatkannya paling akhir. Nah, seperti ini. Atau, ini simbol atau ya, yang kayak tanda, yang kayak huruf L besar atau huruf L kecil atau I besar itu, atau, apa? Data naon? Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk bahasa tipe 3 atau regular grammar. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Untuk regular grammar atau tipe 3? Aturannya sama contohnya. Ada yang ditanyakan? Halo? Bu, bisa diulangi lagi, Bu, yang contohnya, Bu? Yang contohnya. Jadi untuk tipe 3 atau regular grammar, kalian lihat di sini ketentuannya adalah alfanya adalah satu buah simbol variabel.
Saya gunakan S karena biasanya S dulu. Tapi kalau kalian di sini mau B, tenanawan asal huruf besar. Satu buah simbol variabel, berarti hanya satu buah huruf besar. Kesananya yang diturunkannya ini bisa maksimal betanya itu maksimal memiliki satu buah simbol variabel dan ditempatkan paling kanan. Itu kalau ada simbol variabel, tempatnya itu paling kanan. Jadi artinya lamun aya simbol variabel itu paling kanan. Nah, seperti ini. Tapi kalau bukan simbol variabel, misalkan simbol terminal, itu semuanya huruf kecilnya tak terbatas. Infinite, jadi kalian bisa sampai berapa ratus kata itu bisa. Nah, seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau kurang jelas nanti kalian bisa ulang lagi di YouTube ya. Karena waktu kita sedikit di sini. Paham untuk tipe 3 atau regular grammar? Saya anggap paham ya. Nggak ada lagi. Yang sekarang tipe 2. Di tipe 2 ini itu atau tipe 2 itu atau konteks free grammar atau bebas konteks. Ini aturan Hanya seperti Anda menjadi Pak Asyaf Dadi. hey, direkod Ah. ya. Hey, Nah, datang ayo. Ayo. ini direkod. Ayo. Iya, tadi ngomong apa yo? Ini Tamu. direkodnya. Itu hostnya klik kanan ka ibu kendi. Anda jangan cepu ya. Klik kanan foto ibu itu nu video ibu langsung aya. Kamel. Ya. Langsung ke tipe 2. Ada. Stop sharingnya ada. Ya, Bu, udah. Udah, Bu. Tipe 2 itu sama aturannya apa? Menurunkan menghasilkan beta. Calik di dia lah. Ente biar naik guys, nyambung deh calik di dia. Di mana alfanya itu hanya sebuah simbol variabel. Jadi simbol yang di alfa ini, yang di sebelah kiri ini, itu hanya satu buah simbol variabel dan betanya bebas mau non terminal mau huruf kecil huruf besar bebas. Contoh di sini misalkan D, nah ini bebas. Contoh lagi nah, bisa seperti ini. Untuk tipe 2. Jadi tipe 2 itu rada gampang. Asal sebelah kirinya itu hanya satu simbol variabel. Paham untuk tipe 2? Pahamnya? Tipe 2? Paham? Oke, good. Ayeuna tipe 1. Nah, tipe 1 itu beda lagi dengan tipe 2 dan 3. Tipe 1 itu disebut konteks sensitif grammar atau tata bahasa sensitif konteks. Di sini yang dilihat itu bukan non-terminal atau terminalnya, tapi huruf besar, tapi jumlah stringnya. Jadi artinya jumlah katanya, jumlah simbolnya. Jadi jumlah simbol alfa kurang dari sama dengan jumlah simbol di beta. Contoh mesinnya ini adalah linear bounded automata. Nah, jadi untuk yang tipe 1, kalian lihat yang kiri itu harus lebih sedikit daripada yang kanan. Atau sama dengan, berarti bisa sama. Contohnya, nah, seperti ini. Pokoknya mah jumlah simbol yang di sebelah kiri harus lebih sedikit dari jumlah yang sebelah kanan. Atau sama dengan ya, berarti kalau sama dengan sama juga berarti itu disebut tipe 1.
Untuk sini paham? Untuk tipe 1 paham? Oke, sekarang kita Yang harus lanjut lebih banyak, Bu. Yang Hah? harus lebih banyaknya yang kiri atau yang kanan, Bu? kiri. Alfanya. Yang kirinya, alfanya ya. Yang kanannya harus lebih besar daripada yang kiri. Atau yang kiri harus lebih sedikit daripada yang kanan. Nah, untuk selanjutnya itu tata bahasa tanpa batas atau unrestricted grammar. Ini tipe 0. Nah, untuk tipe 0 itu tidak ada batasan. Itu contohnya adalah mesin Turing. Dan ini nanti akan dijelaskan setelah UTS. Karena mesin Turing ini banyak. Nah, untuk hierarki Chomsky, aturannya itu merupakan aturan produksi tadi yang alpha menurunkan beta itu adalah pusat tata bahasanya. Jadi tipe apa saja pun di dalam hierarki Chomsky itu semuanya aturannya sama. Alpha menurunkan beta atau alpha menghasilkan beta. Sorry kalau saya cepatnya, soalnya bisa keburu terkonek deui. Mas Trina nuju seurdamelan. Di mana alpha menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri, dan beta adalah simbol di ruas kanan. Simbol tersebut bisa berupa terminal atau non-terminal. Simbol terminal dinyatakan huruf kecil, non-terminal berarti huruf besar. Nah, selanjutnya ke contoh penulisan. Di sini ada T menghasilkan A. Jadi T tanda panah A itu dibacanya T menghasilkan A. Di sini juga ada E menghasilkan T. Ini artinya kalau ada tanda ini, itu adalah atau. Jadi si E itu bisa menghasilkan T juga, atau bisa menghasilkan T plus E. Nah, itu dibacanya seperti itu. Simbol ini adalah atau. Nah, simbol E menghasilkan T atau T plus E ini adalah pemendekan dari E menghasilkan T dan E menghasilkan T plus E. Nah, simbol ini dipendekkan jadi simbol ini. Penyederhanaan. Tapi itu nanti akan dijelaskan lagi di pembahasan selanjutnya. Jadi sekilas aja. Nah, untuk selanjutnya bahasa manusia atau bahasa alami termasuk ke dalam tata bahasa tipe 0 atau unrestricted. Bayangkan saja kalau kita tipe bahasanya dibatasi ke tipe hiji, 2, 3. Itu kan gak etisnya, bukan gak etis, jadi hese. Tapi karena kita masuknya ke tipe 0, unrestricted, jadi tak terbatas bahasa. Tata bahasa kita itu nggak terbatas. Lalu pada bahasa konteks sensitif, panjang string ruas kiri kurang dari sama dengan panjang ruas kanan yang tadi, yang tipe 3, tipe 1, yang tipe 1 yang konteks sensitif. Ingat, ruas kiri kurang dari sama dengan panjang ruas kanan. Lalu pada bahasa bebas konteks, batasannya bertambah lagi dengan ruas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Nah, ini yang tipe 2. Ruas kirinya hanya satu simbol variabel, ruas kanannya itu bebas. Nah, untuk bahasa reguler atau tipe 3, batasannya bertambah dengan ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Jadi kalau ada simbol variabel itu letaknya di paling kanan, artinya bisa memiliki simbol terminal saja dalam jumlah tidak dibatasi. Jadi kalau simbolnya nanti huruf kecil, itu huruf kecilnya nggak terbatas. Tapi kalau ada simbol huruf besar atau variabel, itu ditempatkannya paling kanan. Nah, sekarang masuk ke teori himpunan. Di teori himpunan, saya yakin kalian sudah paham di aljabar dan lain sebagainya, itu sudah ada. Misalkan di sini ada himpunan X, elemennya 1, 2, 4, elemen Y, himpunan Y elemennya 4, 1, 2. Himpunan Z elemennya 1, 2, 3. Di sini maka himpunan X sama dengan himpunan Y. Kenapa? Karena angka-angkanya sama. Lalu X tidak sama dengan Z itu karena jelas di X dan Z itu angkanya beda atau elemen-elemennya beda. Yang menjadi perhatian kita adalah elemennya. Jadi yang kalian lihat ini adalah dalamnya atau elemennya, bukan dari runtunannya. Misalkan kalau 1, 2, 3, si Y juga harus 1, 2, 3. Enggak seperti itu. Lalu untuk operasi himpunan, saya hanya mencontohkan 3 saja, atau akan membahas 3 aja, yaitu gabungan, irisan, sama komplement.
Nah, untuk contoh gabungan, saya yakin kalian semua sudah paham gabungan, nungaranagi gabungan berarti ngagabungkeun himpunan A jeung himpunan B, semua elemennya digabungkan. Jadinya gabungan himpunan A dan B ditulis AUB. Nah, AUB-nya jadi semuanya ditulis. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, seperti contoh ini. Lalu ada irisan. Irisan itu intersection atau kalian juga pasti sudah paham yang namanya irisan. Namanya juga irisan berarti irisan dari A dan B. Kalau dari himpunan A ada elemennya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7. Maka irisannya itu adalah anggota yang sama. Itu baru dinamakan irisan. Jadi irisan A dan B adalah 3, 4, 5 dari contoh ini ya. Lalu terakhir komplement. Di komplement itu biasanya ada himpunan semestanya. Himpunan semesta itu biasanya dari 0 sampai 9. Nah, lalu ada himpunan A. Himpunan A-nya itu misalkan elemennya 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau komplement itu adalah semua anggota S yang bukan anggota A membentuk satu himpunan yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Jadi komplement himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, 8. Paham untuk himpunan? Paham? Paham? Paham, Bu. Your internet connection is unstable. Nah, sebelum Jojo disconnect, kalian kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya babari, kalian kerjakan. Lalu kalian kirimkan di Classroom. Jadi nanti saya hari ini buat tugas untuk chapter 2. Jadi si soal latihannya tulis di Word, kalian kirimkan di Classroom. Nah, untuk mengingat-ingat pembelajarannya, kalian silahkan lihat, nanti saya share juga link YouTube-nya. Link YouTube-nya bisa kalian lihat di YouTube saya mungkin ya. Lalu silahkan subscribe dan like dan lain sebagainya, silahkan. Atau yang pembelajaran kemarin juga kalian bisa lihat di kelas A sama kelas B, ini kelas C kan. Itu semuanya ada di sana. Nah, untuk hari ini, sampai di sini, ada yang ditanyakan nggak? Mas Trai sudah gelisah mau pergi. Soalnya kalau di sini, kalau tidak ada Mas Trai itu internet jadi kacau. Nggak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Belum, Bu, belum. Nggak, belum ya. Cukup, Kalau Bu. ada pertanyaan mengenai tugasnya, silakan WhatsApp Japri saya, tapi di jam operasional kantor, jangan di jam malam. Jam malam itu jam saya istirahat. Quality time, benar. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, alhamdulillah pertemuan hari ini beres. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Kalian tetap sehat di rumah, keep safe, terus pakai masker kalau keluar. Pokoknya jaga kesehatan baik-baik. Stay safe, stay strong, stay at home, stay cool. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.